Dalam beberapa kasus juga, BP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, di hadapan Presiden dengan tegas saya katakan, jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal, nyata bahwa sindikat penempatan ilegal selalu dibackingi oleh oknum-oknum memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, Menteri dan lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, oknum-oknum kementerian lembaga, dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita yakin di institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga terus diperkuat. Undang-Undang 18 2017 yang pemikirannya dilahirkan oleh Pak Saleh dan teman-teman, kita harus berani mengatakan ini undang-undang yang sangat progresif bahkan revolusioner. Pembagian tugas kewenangan sudah nyata ditegaskan oleh undang-undang. Di pasal 39 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, BP2MI, Kemnaker dan Kemlu. Di pasal 40 tanggung jawab pemerintah provinsi, ada 9 tanggung jawab di dalamnya. Di pasal 41 ada tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, ada 11 tanggung jawab di dalamnya. Dan di pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.